Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala. Amma ba'du. Para pemirsa share channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali saya Stoma bin Abi Nasr bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dalam program kesayangan kita, Fikih Kehidupan, menjadikan ilmu fikih sebagai lentera kehidupan. Dan barangkali kali ini merupakan episode penutup dari rangkaian pembelajaran kita terkait ilmu waris atau ilmu faraid. Dan di episode penutup ini kita akan membahas tentang satu aktivitas yang biasa dilakukan oleh Rumah Fikih Indonesia di berbagai tempat, di berbagai kota, mungkin juga di berbagai pulau. Nah, bahkan mungkin juga pernah dilakukan di beberapa negara misalnya, yaitu pelatihan waris itu sendiri, yang dengan pelatihan ini ilmu waris yang biasa kita diskusikan dalam fikih kehidupan ini ternyata bisa dipelajari menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan seterusnya. Tema kita pada episode kali ini adalah pelatihan dasar faraid. Itu yang akan kita bahas bersama narasumber kita seperti biasa, Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kita bukan tentang materi intinya ini, tetapi apa yang biasa dilakukan oleh Rumah Fikih Indonesia untuk melatih masyarakat Muslim Indonesia terkait ilmu waris ini. Ya. PDF gitu ya, Iya. Pelatihan dasar faraid. Pelatihan dasar faraid. Pelatihan dasar. Makanya dikatakan dasar itu karena memang yang dibicarakan ya wilayah-wilayah yang masih dasar, yang fundamental, yang tidak jelimet sampai ke bagian-bagian yang mungkin dibilang mustahil juga muncul masalah bisa itu. Dikatakan mustahil gitu ya. Nah, makanya kita bikin pelatihan ini sifatnya adalah sekedar memberikan basic ya, biar orang tidak terlalu awam sekali. Dan memang biasanya masalah itu muncul di wilayah-wilayah yang fundamental sebenarnya. Yang rumit, yang jelimet itu malah jarang terjadi, gitu ya? Jarang terjadi, nadir gitu ya. Sedangkan yang banyak dibutuhkan orang itu justru yang fundamentalnya itu. Barangkali yang menjadi latar belakang adanya pelatihan dasar faraid karena itu. Iya, jadi sebenarnya kan begini, saya, antum, kita semua mungkin rata-rata banyak yang sudah ya sedikit banyak mendapat kesempatan belajar ilmu waris atau ilmu faraid. Dan kesan yang kita dapat umumnya adalah ilmu faraid ini ilmu yang susah dipelajari, membingungkan, jelimet, dan banyak yang tidak lulus dalam mata kuliah itu. Ya, rosib. Banyak yang rosib gitu. Seperti juga misalnya kalau kita di sekolah umum ya, matematika itu kan pelajaran mati-matian. Nah, itu kan matematika mati-matian. Nah, kalau di dalam ilmu syariah itu matematikanya ya ilmu faraid itu. Di situ ada banyak penghitungan. Ada hitungan, ada hal-hal yang kita harus lebih teliti begitu ya. Logika-logikanya juga ada gitu. Nah, kita ingin mengubah lah. Ya walaupun nggak bisa 100%, tapi sedikit lebih mengarahkan bahwa ilmu faraid itu atau ilmu waris itu tidak semaut yang dibayangkan. Tidak sesulit yang orang kira. Kita ingin menumbangkan mitos seperti itu. Ya bahwa itu adalah susah. Enggak, ternyata ilmu faraid itu mudah kok, gampang kok, sederhana kok. Anak SD pun bisa mengerjakannya. Dan anak SD pun bisa gitu. Dan tidak butuh waktu yang terlalu lama, tidak perlu kuliah bertahun-tahun, ya, tidak perlu masuk pesantren yang panjang dan lama gitu ya. Cukup dengan sebuah pelatihan. Cukup dengan sebuah pelatihan, dan pelatihannya cukup 1 hari itu saja. Mulai dari pagi sampai siang, sore hari asar sudah selesai. Jadi kurikulumnya sudah didesain sedemikian rupa, tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, sebagaimana kan kita juga mengenal ada metode belajar Quran yang singkat, ya kan, yang sistem berapa jam misalnya kan, gitu. Nah, ternyata untuk belajar faraid ini kan lebih kepada pengertian dan logika. Kalau logikanya dapat, kita pasti bisa menghitungnya. Nah, yang jadi masalah kan logikanya saja tidak paham, kedudukan masalahnya apa itu kan nggak paham. Setelah itu harus menghitung sesuatu yang kita nggak paham apa yang mau dihitung begitu kan. Nah, matematika sebenarnya kan begitu juga. Kalau gurunya pinter, dia tidak akan kasih soal-soal yang sekiranya
muridnya paham pun tidak, ya kan langsung dikasih soal-soal yang makin tambah pusing gitu. Nah seharusnya memang yang namanya pelajaran itu jangan teoritis, harusnya dia langsung implementatif, praktek. Realita di tengah masyarakatnya seperti apa, maunya Allah terhadap ketentuan hukum waris itu seperti apa, itu yang disambungkan dengan cara yang mudah dan sederhana. Dan konsep itu yang kita coba terapkan dalam pelatihan dasar faraid. Beri waktu 1 hari, ikut pelatihan kita, dan kita akan coba berikan gambaran yang istilahnya menyeluruh tentang apa itu hukum waris. Jadi 1 hari tapi bisa menyeluruh. Ya menyeluruh, tapi tidak, tentu saja tidak menjadi ahli dalam ilmu faraid ya. Kita tidak mencetak ahli. Makanya pelatihannya namanya pelatihan dasar. Gitu, ya. Kita mencetak orang yang tidak lagi awam. Nah, kalau awam kan berarti sama sekali tidak tahu. Gitu ya, naik level saja, minimal dia sudah sedikit mutafattih, sedikit terbuka, punya wawasan. Bicara tentang waris bisa. Paling tidak nggak cuma jadi pendengar, nggak cuma bengong, tapi juga ya tahulah kondisi-kondisi tertentu, tahu permasalahannya dan tahu juga solusi-solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Walaupun tidak terlalu detail, terlalu jelimet, toh yang detail dan yang jelimet itu juga kasusnya jarang terjadi sebenarnya. Jadi kita coba pilah mana yang poin-poin yang penting sekali yang sering terjadi dengan masyarakat. Nah itulah yang kemudian kita ajarkan kepada para peserta dalam pelatihan dasar faraid ini. Gitu. Dan meskipun walaupun hanya sehari, tapi apa yang disampaikan dalam pelatihan ini juga bersumber dari kitab-kitab yang tebal-tebal juga mungkin. Ya kita meringkaskan, namanya juga meringkas, artinya memang sumbernya dari Quran dan Sunnah dan kitabnya para fuqaha yang panjang, yang detail, yang jelimet dan sebagainya. Dan itu tentu sudah menjadi syarat mutlak bahwa kita dalam mengolah yang ringkas ini bukan berarti taunya cuma yang ringkas. Justru kita tahu semua, ya, paham semua dulu, kemudian kita bisa memulai memilih mana nih yang kira-kira perlu kita kita dahulukan dan mana yang mungkin nanti saja gitu. Nah, seni memilah, seni memilah dan memilih itulah yang kita tawarkan di sini, bahwa sebaiknya Anda pelajari ini aja dulu, ini, berarti nanti kalau sudah akan terbangun sebuah dimensi yang bisa dilihat dari berbagai sudutnya. Inilah bangunan fikih waris itu seperti ini. Nah, prinsip-prinsip dasarnya. Para peserta akan tahu kita berada di posisi mana. Betul, gitu. Ya. Jadi world view gitu ya, pandangan secara menyeluruhnya dulu itu yang kadang-kadang itu kita tidak dapatkan justru ketika kita belajar di perkuliahan atau di pesantren atau di tempat-tempat yang memang secara khusus belajar itu malah nggak dapat. Kenapa? Karena mereka belajar dari awal sampai akhir. Ya, dan dari awal sudah menukik. Nah, masalahnya menukik itu dulu. Orang tuh kalau sudah menukik, dia lupa dengan dia posisinya ada di mana. Nah, di dalam pelatihan dasar waris ini justru ketika orang mau menukik, kita cegah. Jangan, itu nanti itu kasuistik gitu. Kita bicara yang besar-besarnya dulu, ibarat orang masuk Islam tuh yang penting rukun iman, rukun Islam dulu lah. Nah, gitu kan. Yang dasar-dasarnya dulu. Jangan bicara yang sudah khilafiyah, bicara yang... Makanya dalam pelatihan dasar ini kita sama sekali tidak bicara khilafiyah. Walaupun sebenarnya ada di dalam dalam ilmu waris banyak. Dan saya sering ditanya gitu. Dan saya jawab, nggak perlulah kita bahas itu. Kita ambil yang pendapat jumhur saja, sedangkan aqwal fuqaha yang agak beda-beda itu nggak usah kita bahas. Kenapa? Dalam hal ini prioritasnya adalah kita tahu dulu secara global, baru nanti kita bicara yang khilafiyahnya. Karena kita umumnya rata-rata umat Islam di Indonesia tentang ilmu waris ini adalah orang awam. Beda dengan sholat. Setiap orang di Indonesia Muslim pasti sholat. Gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin sholat ini banyak khilafiyahnya, oke. Puasa banyak khilafiyahnya, oke. Zakat banyak khilafiyahnya, oke. Haji banyak khilafiyahnya, oke. Dan rata-rata orang ribut khilafiyah di kasus-kasus itu. Di kasus-kasus itu. Tapi ketika sudah bicara waris, kita sudah nggak ngomongin lagi khilafiyah. Walaupun ada. Nah, ini yang bikin berat itu karena belum apa-apa sudah bicara khilafiyah. Nah, itu salah satu yang menghambat. Ilmu waris itu khilafiyah. Ya, nanti kita lanjutkan lagi tentang latar belakang kenapa kemudian ada pelatihan dasar faraid ini di segmen berikutnya. Para pemirsa secara channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama Fikih Kehidupan.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Fikih Kehidupan. Menjadikan ilmu fikih sebagai lentera kehidupan. Hanya di stasiun kesayangan Anda, Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation Channel. Dan kita lanjutkan lagi pembahasan terkait pelatihan dasar faraid ini. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang latar belakang kenapa ada pelatihan dasar faraid, yang salah satunya adalah karena banyak materi-materi faraid yang disampaikan di pesantren atau dalam kitab-kitab terlalu rumit sejak awalnya. Maka kemudian diringkaskan, dipilihkan, didesain sedemikian rupa oleh Rumah Fikih Indonesia menjadi sangat amat mudah dan mungkin malah menyenangkan. Nah, lalu kira-kira apa bedanya dengan pelatihan-pelatihan yang ada di tempat lain di selain Rumah Fikih Indonesia? Kelebihan dari pelatihan Rumah Fikih yang diberikan oleh Rumah Fikih kira-kira apa? Barangkali itu pertanyaan selanjutnya itu, Ustaz. Ya, yang pertama pelatihan kita ini kan terbagi menjadi 3 sesi ya. Sesi pagi, sesi siang, sesi sore. Karena kita emang pelatihan Sehari, 1 hari. gitu ya. Ya, tidak pakai nginep. Nah, di sesi-sesi awal kita bicara tentang kenapa kita wajib belajar fikih waris. Sebab ini yang paling utama. Banyak orang datang itu cuma pengen tahu apa sih Pondasinya di sini mungkin. Cuman sekedar pengen tahu. Pengen tahu. Kalau bagus gitu. Ikut terus, kalau enggak saya pulang aja habis ini. Biasanya begitu kan. Karena namanya pelatihan tuh kan memang membosankan, menyebalkan gitu ya. Penuh dengan berbagai macam sampah lah begitu kira-kira. Nah, kita ingin coba dalam pelatihan itu dari awal kita benarkan dulu niatnya. Kenapa kita harus belajar waris? Di situ poin pentingnya bahwa ternyata belajar waris ini adalah sesuatu yang urgen. Ancamannya bisa orang itu masuk neraka abadi, kekal di dalam neraka selama-lamanya kalau nggak mengamalkannya. Ada perintah khusus dari Nabi, ada perintah khusus dari Umar bin Khattab, dan sebagainya. Jadi di sesi awal itu kita mendapatkan nomor 1 pencerahan dulu. Kenapa? Jadi memantapkan motivasi sehingga orang yang tadi datangnya ceritanya cuma nganterin anaknya gitu, atau nganterin temennya, malah jadi ikutan. Dan sampai selesai gitu. Sampai selesai gitu. Oh gitu ya. Itu banyak yang di. Jadi poin yang utama adalah pelatihan inilah memberikan motivasi dulu. Orang yang cara berpikirnya masih setengah-setengah, memandang sebelah mata dengan ilmu waris, di sesi pertama itu akan berubah cara berpikirnya bahwa oh ini adalah ilmu yang harus saya pelajari. Sebulan pun saya belajar oke. Gitu. Padahal ini kita cuma buat ngasih energi buat seharian itulah gitu, biar dia nggak ngantuk, biar dia nggak pulang. Nah itu poinnya di situ nomor 1. Jadi mengapa kita harus belajar waris? Yang kedua motivasi. Yang kedua kita juga tunjukkan realita-realita di lapangan, dan ini yang tidak ada dalam kitab. Kitab-kitab fikih para ulama itu tidak pernah menceritakan realitas di tengah masyarakat. Gitu. Karena kitab ditulis sesuai dengan kondisi zamannya gitu ya. Ya, bisa jadi. Bahkan juga untuk zamannya mereka pun juga mereka tidak menuliskan apa realitanya. Padahal teorinya kan begini. Kita ngapain belajar kalau nggak ada latar belakang kenapa harus kita pelajari kan? Nah, ini kan kita dikasih dulu semacam background gitu ya. Ini kita belajar karena ada problem nih di masyarakat. Ada 10 penyimpangan masalah waris di tengah kita. Problem ini dikumpulkan, dikoleksi dulu. Ya, dijelaskan dulu ya. Hasil penelitian ini loh problem kita di lapangan. Jadi kan mereka terlibat langsung dengan realita. Dan penyimpangan yang ada, itu para peserta merasa gitu ya. Ya, penyimpangan yang 10 itu adanya pada diri mereka. Pada keluarga mereka, pada orang tua mereka, di dalam rumah mereka sendiri. Dan para peserta masing-masing itu. Maksudnya jadi ini kita bukan ngomongin problem orang di Palestina, atau problem orang di Suriah, atau problem orang di mana-mana. Ini problem dalam rumah saya sendiri loh ini kasusnya, gitu kan. Jadi keterlibatan peserta itu betul-betul ada di situ. Ini masalah saya loh, ini masalah bapak saya, masalah kakek saya, keluarga saya. Nah, itu kan harus ada seperti itu. Jadi dua judul ini masuk dalam sesi pertama, ini yang kita tekankan terlebih dahulu. Itu di awal ya? Di awal. Nah, setelah mereka tahu bagaimana penyimpangan itu terjadi dan bagaimana yang seharusnya, nah kan mereka sudah punya keinginan gitu ya? Sense of belonging ya, rasa memiliki, dan sense of responsibility. Punya rasa tanggung jawab terhadap umat, ini umat mau dibawa kemana? Nah gitu kan.
ayo sekarang belajar nih yang benar. Jadi di awal-awal itu kita Atau hanya minimal untuk saya dan keluarga saya itu minimal itu dulu, gitu iya. Itu biar ada semacam rasa memiliki, rasa bertanggung jawab dulu itu nomor satu. Ini makanya di sesi seperti ini biasanya akan banyak muncul pertanyaan gitu ya. Banyak realita karena begitu pertanyaan yang berdasarkan pengalaman. begitu disentuh masalah, loh kok itu masalah saya Pak ya? Nah, makanya saya bilang ini bukan masalah Anda saja, masalah kita semua. Semua orang mengalami satu masalah ini ya kan di mana-mana. Di antara 10 problem penyimpangan waris yang ada di Indonesia. Itu nomor satu jawaban dari yang pertama, keunikan kita gitu ya. Karena ini hasil rangkuman dari permasalahan dan problematika masyarakat. Jadi mendekatkan gitu. realita, ya. Mereka dekat dengan realita yang sesungguhnya. Nah, keunggulan atau kelebihan yang kedua adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman banyak teman-teman juga, bahwa belajar faraid itu susah. Itu karena apa? Kita banyak menggunakan alat-alat yang tradisional yang kita tidak menguasainya. Bahasanya bahasa yang kita tidak paham, istilah-istilahnya kita tidak paham, bahkan juga cara alur berpikirnya pun juga kita nggak paham. Padahal sebenarnya itu sederhana mudah, tapi karena disampaikan dengan bahasa kitab, ya, dengan bahasa yang jelimet ya akhirnya, jadi kita nggak paham. Pertama istilahnya aja sudah tidak paham. Gitu ya. Terus boleh jadi nanti si guru, si ustadz, si kiai itu ketika menjelaskan dia juga terbata-bata. Maksudnya apa? Karena kan biasanya di kita, entah itu di pesantren tradisional atau di tempat-tempat lain kan biasanya kitab itu dibaca kata per kata, harfiah. Nah, kata per kata itu diterjemahkan kadang-kadang kurang tepat, gitu. Padahal pengertian secara umumnya bukan begitu. Pesan yang diinginkan oleh penulis tidak demikian. Oleh karena itu untuk pelatihan ini kita tidak pakai kitab, gitu. Kita menggunakan istilah-istilah sendiri yang lebih trendy, yang lebih nyambung. Kalau boleh disebutkan kira-kira istilah seperti apa yang khas di dalam pelatihan dasar faraid itu? Ya banyak. Misalnya kita menemukan istilah ashabul furud, asobah, gitu ya. Itu kan istilah yang memang baku di dalam ilmu faraid. Buat mereka yang udah lama di pesantren disebut ashabul furud santai-santai saja. Tapi kalau orang baru tumben kenal ilmu faraid, hari ini disebut ashabul furud, puyeng dia. Gitu kan, disebut dengan asobah itu puyeng. Nah, kita jelaskan dulu yang dimaksud dengan ashabul furud itu adalah begini. Nah, kedepannya kita bisa gunakan ashabul furud tapi sambil tetap menyebutkan pemahaman yang sesungguhnya, gitu kan. Kita menggunakan istilah-istilah yang sangat familiar dengan masyarakat kita. Misalnya nih ya, di dalam ahli waris ya. Internal, eksternal gitu ya. Kita menyebutkan ada ahli waris internal, eksternal. Ini nggak ada di kitab. Nggak ada di kitab. Ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Tapi bahasa-bahasa itu akrab di telinga kita. Begitu disebut, oh maksudnya itu. Itu sangat memudahkan. Itu sangat memudahkan. Kita berterima kasih kepada para ulama yang sudah menciptakan banyak mustalahat yang baku dan kita tetap pakai itu. Tapi ketika kita itu bicara di lingkungan khusus gitu ya, ketika bicara sama orang awam, kita butuh bahasa yang lebih menyederhanakan. Nah, dengan istilah-istilah yang lebih mudah dia serap sebelumnya. Tapi nanti begitu mereka sudah paham, nah istilah ini kalau dalam ilmu syariahnya yang baku adalah ini. Itu kalau mau level lanjutannya. Next levelnya, jangan lupa itu aslinya itu bukan begitu. Dasar lagi. Gitu. Sudah bukan dasar lagi. Nah ini sekedar mengangkat mereka ya, mendekatkan dulu biar lebih mudah. Saya mendapat inspirasi dari bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang isi surga. Itu kepada, kan mukhatabnya kan adalah Rasulullah SAW yang orang Arab yang tinggalnya di padang pasir. Surga itu selalu digambarkan kebun, mengalir sungai-sungai, gitu kan, sejuk, gitu kan. Itu seandainya mukhatabnya adalah kita yang orang Indonesia yang rumahnya di puncak gunung itu, diceritakan begitu santai-santai aja, biasa-biasa saja. Ya kebun memang rumah saya emang di tengah kebun, sungai ya rumah saya emang di pinggir sungai, begitu kan. Tapi karena mukhatabnya adalah Rasulullah SAW dengan suasana kondisi geografis yang seperti itu, maka ketika disebutkan surga digambarkanlah dengan jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu kan bahasa yang menyederhanakan ya untuk mereka yang dengan kondisi tertentu. Begitu juga kita, ketika kita bicara dengan masyarakat tertentu, khatibun nasa biqadri uqulihim, kan begitu. Jadi kita ganti dulu sementara dengan istilah-istilah yang lebih mendekatkan, walaupun tidak meninggalkan mustalahat yang aslinya. Nah itu cara yang paling mudah gitu. Nah kemudian ada lagi kita menggunakan, nah ini diagram.
Diagram. Nah, kalau terkait diagram sepertinya nanti kita butuh waktu lama. Baik. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Ya. Para pemirsa fikih kehidupan ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah habis, kita akan lanjutkan lagi seperti apa yang khas dari Rumah Fikih Indonesia dalam pelatihan dasar faraid ini. Kita akan simak penjelasannya yang lanjutan nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama Fikih Kehidupan. Para pemirsa fikih kehidupan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama pelatihan dasar faraid yang menjadi tema kita pada episode terakhir dari episode-episode waris ini. Selanjutnya, setelah kita tadi mengetahui yang khas dari pelatihan dasar faraid Rumah Fikih Indonesia, nanti yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah terkait diagram atau bagan waris yang barangkali ini menjadi khas juga ya di dalam Rumah Fikih Indonesia memberikan pelatihan faraid ini. Nah, ini diagram ini maksudnya seperti apa dan bagaimana cara memakainya ini? Ya, ini mungkin bisa di zoom barangkali. Kita punya diagram yang menjadi andalan dalam setiap pelatihan. Jadi mungkin diagram ini juga banyak ya di beberapa kitab fikih. Tapi yang membedakan dia dengan diagram-diagram yang lain adalah begini. Diagram ini dibuat berdasarkan nomor-nomor punggung. Nomor punggung. Ada nomor punggung. Jadi maksudnya gini, nomor punggung itu adalah untuk membedakan dengan mudah siapa saja para ahli waris yang penamaannya di dalam kitab-kitab fikih itu susah. Ada jad, ada akh syaqiq, ada bint, ada akhli ada akhli ab, begitu ya. Jadi di dalam bahasa fikihnya itu sendiri, kalau yang sudah bisa bahasa Arab mungkin gampang. Tapi dipahami. Bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab malah jadi susah. Dan yang lebih penting lagi tidak tergambar. Kalau dibilang paman itu maksudnya siapa sih? Yang mana sih? Dibilang kakek itu ada kakek hakiki, ya kan? Dan macam-macam istilah-istilah itu. Nah, kita tinggalkan semua istilah yang membingungkan itu dan kita bikin saja diagramnya seperti ini, ya kan? Jadi dengan diagram ini kita lebih mudah, ya. Center of view-nya adalah ini sebagai orang yang meninggal dunia dan hartanya mau kita bagi waris yang kita sebut dengan al-muwarris. Jadi itu. Pusatnya di situ. Ini senternya ini. Nanti kalau dibilang ayah ya berarti ayahnya dia yang meninggal. Dibilang ibu ya ibunya, dibilang suami jadi, istri sampingnya. Itu status atau hubungan antara si mayit dengan dia disebut ayah. Gitu ya. Dan untuk memudahkannya kita kasih nomor punggung. Jadi nomor punggung itu tidak akan beda. Ini dalam bahasa modern programming itu kan ada yang namanya ID, ya kan? Nah, setiap orang tuh ada ID-nya. Yang jumlahnya ada 22 pihak. Ada 20 pihak. Sehingga nggak akan tertukar-tukar itu karena ID-nya sudah disebutkan dengan pasti siapa dia, hubungannya seperti apa. Nah, cukup dengan melihat diagram ini saja orang sudah tergambar. Nah, misalnya ada kasus ya, wah bapaknya bapak saya, berarti kakek kan, itu meninggal dunia gitu. Dia punya anak yaitu bapak saya misalnya gitu kan, jadi pusing tuh ya. Kebanyakan bapak. Kebanyakan istilah dan penggunaan istilah itu membingungkan. Nah, harus dibuatkan diagramnya. Nah, diagramnya kita buat baku seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya adalah yang meninggal. Nanti kalau dibilang bapaknya siapa? Bapaknya mayit atau bapaknya kamu gitu kan? Bapak saya. Mayitnya mana? Yang ini. Ya, ternyata bapaknya adalah anak ternyata gitu ya. Nah, dengan diagram seperti ini kan kita jadi tahu sebenarnya posisinya posisinya orang yang mendapat warisan terhadap orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan harta warisan itu seperti apa. Nah, diagram ini kita bagikan nih di dalam pelatihan. Biar mereka punya, mereka baca dan di rumah ditempel di tembok. Nah, jadi kalau ada yang nanya, ya cukup dengan lihat ini aja ketahuan. Oh, ini yang meninggal ini. Kunci jawaban. Ini kunci jawaban. Iya, jadi kalau kita mau hatta saya sekalipun ketika ada orang nanya tentang bagaimana cara bagi waris, saya bilang mana bagannya. Udah.
ini almarhum, di mana orang yang mau dikatakan ahli waris itu yang mana? Ini yang nanya ini langsung nunjuk, ini, ya kan udah ketahuan itu. Yang nanya malah tahu posisinya. Nah iya kan lebih mudah daripada kita harus ngarang dulu, bikin bagan dulu kan susah. Saya bilang tinggalkanlah bagan-bagan yang tidak standar itu, pakai ini yang standar. Nah ini yang meninggal. Sekarang yang antum tanya siapa, yang mana, posisinya di mana? Ini. Nah itu bagiannya ada, ya dia menghijab siapa juga ada, syaratnya bagaimana ada. Sudah selesai sebenarnya. Nah, kan sebenarnya kita belajar waris kan cuma tinggal menghitung siapa yang menerima warisan, dia dapat berapa bagian dari harta itu. Prinsipnya itu aja sebenarnya. Tinggal nanti ada ya agak sedikitnya kan ada variasinya, ada angka-angka pecahan itu. Betul. Ya kan 1 dikurang setengah, dikurang sepertiga, dikurang 1/8, 1/6 dan sebagainya. Dasar-dasarnya sudah kita pelajari juga kita pelajari juga. Gitu ya. Iya, jadi ini yang membuat kita jadi unik. Kita hanya bermain di sini aja sudah. Cukup jadi dengan selembar kertas ini saja. Media intinya itu yang kita lakukan justru bagan ini. Ya, bagaimana belajar membaca bagan ini. Ini kan sudah rumus yang ketika kita sudah cukup terampil membaca ini, selesai sudah. Iya, selesai sudah. Sesederhana itu sebenarnya pembagian waris itu ya. Kecuali nanti ada masalah-masalah yang agak jelimet, yang khilafiyah dan sebagainya. Tapi kita tetap pakai pendapat jumhur saja. Ada khilafnya kita nggak usah ceritakan karena tambah durasi berarti kan. Itu nanti level lanjutnya saja begitu. Ini terkait bagan, Zat. Ya. Nah, kalau yang ada di meja ini ada pelatihan dasar faraid, ini apa ini? Nah, ini buku. Jadi buku ini sebagai tambahan lah ya. Kalau nanti udah selesai pelatihan, ini bisa dibaca-baca sendiri di rumah. Apa yang tadi sudah dijelaskan dalam pelatihan itu ada di buku ini. Katakanlah itu semacam resume pelatihan gitu ya. Kenapa buku ini harus ada? Saya nggak suka kalau lagi ngisi pelatihan tuh orang pada mencatat. Gitu. Sudah dicatatkan ada di sini, nggak usah dicatat lagi, ya kan? Dan kalau perlu nanti kita filmkan, kita videokan. Jadi kalau mau mengingat-ingat tadi apa ya, ini filmnya yang videonya tadi tinggal nonton aja selesai. Karena mencatat itu pekerjaan yang bermasalah. Mengganggu juga. Bermasalahnya kenapa? Belum tentu loh yang dia catat itu sesuai dengan maunya yang disampaikan. Bisa jadi dia nyatat yang lain, kan gitu ya. Karena tidak seperti yang dia pahami. Yang kedua, kecepatan orang menulis itu tidak bisa melebihi kecepatan orang berbicara di depan, ya kan? Orang berbicara itu kan cepat, gitu kan. Sementara menuliskan tuh lambat. Tidak akan semuanya terekam. Tidak akan semuanya terekam, gitu. Kecuali orangnya sangat jenius, gitu. Dan cara menulisnya pakai huruf steno, atau tidak, kalau enggak ya pakai tulisan Arab yang riq'ah. Nah itu bisa cepat, begitu kan. Tapi kalau tulisnya pakai teks bahasa Indonesia itu kelamaan, nggak akan bisa nututi kata orang Jawa, tuh nggak akan bisa ngejar dari apa yang namanya. Mending mendengarkan saja gitu. Mending mendengarkan saja. Videonya ada dan ini bukunya juga ini resumenya. Gitu ya kan Anda cuma tinggal buka dari aja. Oh lagi ngomong apa? Semua sesi itu tercatat semuanya. Tercatat semua, ada di sini semua. Jadi nanti bisa dengan mudah difahami kalau sudah sampai di rumah. Jadi waktu lagi pelatihan cukup pegang ini saja, ya kan? Karena ini nanti suruh maju satu-satu. Di bagian akhir di sesi ketiga itu ada maju satu dikasih soal. Ini kelebihan yang nomor berapa nih berarti? Jadi namanya pelatihan itu bukan parade ceramah. Gitu. Parade ceramah itu kan ya penceramah 1 maju itu kan. Selesai penceramah 2, penceramah 3. Ada seorang peserta juga harus aktif di dalamnya. Ya karena dia dilatih. Kalau dia tidak bisa jawab soal, dia tidak dikasih ijazah, tidak dikasih standarnya dia harus bisa gitu. Harus bisa. Penilaiannya. Iya, karena ini pelatihan, maka ada setiap sesi itu ada soal-soal yang harus dijawab. Kalau memang masih wilayah teoritis, ya tentu pertanyaannya sifatnya teoritis gitu kan. Tapi kalau udah masuk sesi yang ketiga kan hitungan. Maka soalnya ya soal matematika, soal studi kasus. Jadi kita akan membahas paling tidak sekitar 10 sampai 15 kasus di situ. Ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang menengah sampai yang udah agak jelimet. Nah, jadi, itu kita bahas. Naik terus levelnya gitu ya. Naik levelnya, gitu. Dan masing-masing ini lagi kita juga bikin sistem penilaian. Ada penilaiannya juga. Iya, jadi maksudnya begini, sesi 1 selesai, ada soal-soal yang harus dijawab dan untuk sesi 1 dan nilainya itu masuk ke dalam database kita. Caranya gimana? Caranya menggunakan handphone. Jadi para peserta, ya zaman sekarang semua orang punya handphone lah ya. Para peserta itu dikasih soal di layar di depan, lalu mereka disuruh menjawab. Kan soalnya multiple choice, ABC gitu ya, multiple choice. Nah,
untuk jawabannya dia tinggal pencet nomor 1 huruf A, nomor 2 huruf B, nomor 3 huruf C dan sebagainya, dia kirim ke nomor saya. Di dalam satu SMS itu? Dalam satu SMS itu. Ya kan, cuma 5 digit aja, kan soalnya ada 5. Dia cukup tulis A, C, A, D, gitu gitu kan. Pencet ke nomor saya, otomatis masuk ke handphone saya ini. Dan saya langsung bisa kalkulasi nilainya masing-masing berapa. Langsung keluar juga? Langsung keluar, ditampilkan di layar. Lumayan cepet ini, ya, bisa jadi ini pelatihan yang kemudian memotivasi juga, biar orang nggak cuma mendengarkan saja diam gitu kan, tapi dia ditanya dan dia bisa jawab. Biasanya pelatihan-pelatihan juga kadang ada yang membosankan gitu. Oh iya, banyak. Dalam pelatihan ini kira-kira ada hal yang membuat orang jadi tidak bosan dan seterusnya gitu. Ya, atau malah menjadi suka gitu. Iya, jadi biasanya begini, pelatihan yang harusnya secara teori selesai asar itu biasanya suka dapat perpanjangan waktu dari wasit. Kenapa? Karena mereka bilang, wah saya belum puas nih dengan jawaban ini, saya belum selesai gitu kan, sehingga ya harus hampir tidak ada yang ngantuk dalam pelatihan ini. Hampir tidak ada yang ngantuk. Justru di jam-jam yang sangat kritis, yaitu habis makan siang jam 2, jam 3 itu, di mana orang pada tidur, ya kita malah lagi melotot saat itu. Ya, nanti ini pemirsa juga lagi melotot menonton kita ini. Tapi sayang sekali karena waktunya sudah habis, kita putus sementara agar nanti bisa kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama Fikih Kehidupan, menjadikan ilmu fikih sebagai lentera kehidupan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Fikih Kehidupan hanya di stasiun kesayangan Anda, Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation Channel. Dan sekarang kita masuk ke segmen yang keempat untuk melanjutkan lagi pembahasan terkait pelatihan dasar faraid. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang diagram, kemudian buku, buku pelatihan dasar faraid ini, dan yang selanjutnya apa bedanya buku ini, Ustaz? Yang ada dalam seri fikih kehidupan yang ada di lemari ini. Iya. Jadi gini, sebenarnya buku ini ya sama-sama bicara tentang ilmu waris, ya. Hanya saja kalau ini kan bagian dari seri fikih kehidupan yang ada 18 jilid itu. Salah satunya memang tentang waris gitu ya. Nah, sedangkan yang ini bicara waris juga, tapi khusus materi yang disampaikan di dalam pelatihan. Karena kita tahu pelatihan itu tidak mungkin membahas dari A sampai Z semuanya. Merupakan pilihan-pilihan, berarti ini ibaratnya ini adalah album pilihan lah, the best-nya gitu kan. Nah, sedangkan kalau ini ini kompilasi gitu ya. Nah, ini adalah yang lebih detailnya, yang lebih urutnya, lebih banyak permasalahan di dalamnya, lebih jelimet dan seterusnya. Memang diperuntukkan buat mereka yang sudah selesai pelatihan, sudah mengerti, ini kemudian lanjutannya. Ini lanjutannya. Kira-kira seperti itu bedanya. Makanya ukurannya lebih besar, lebih tebal, dan pembahasannya lebih banyak. Jadi kalau dilihat dari sisi prioritas, ini lebih dulu gitu ya, harus dikuasai terlebih dahulu, baru yang seri fikih kehidupan. Iya betul. Dan ini disusun berdasarkan urut-urutan materi dalam pelatihan. Karena materi pelatihan tentu terdiri dari berapa sesi itu di belakangnya? Secara umum dia terdiri dari 3 sesi ya, 3 sesi 3 pertemuan begitu. Nah, 3 pertemuan besar yang di dalamnya ada detail-detailnya lagi. Nah, itu biasanya menggunakan buku yang lebih tipis ini sebagai pemula. Nah, ini untuk buku yang advance-nya gitu kan, yang lebih sedikit lagi. Nanti ada buku yang tebelan lagi yang udah bahasa Arab. Yang itu yang menjadi rujukan dari buku ini. Iya, yang jadi rujukan, jadi referensi kitab-kitab fikih kita itu. Kalau yang ini apa lagi, Zat? Slide presentasi. Ya, ini jadi begini, untuk menghindari orang pada mencatat dan sebagainya itu kan, walaupun nanti di akhir kita akan berikan materi dari slide presentasi dalam bentuk software itu ya, tapi kadang-kadang yang ikut pelatihan kita juga ya nggak semuanya anak muda, bahkan banyak yang sudah eyang, sudah jadi simbah dan sebagainya, karena dia yang punya masalah tuh dengan masalah waris kan. Kalau yang masih SMA kan masa bodoh amat dia dengan masalah waris. Tapi yang punya perhatian tuh malah eyang-eyang itu. Nah, eyang-eyang itu masalahnya adalah mereka tidak melek teknologi.
Ya gitu ya. Jadi kalau dikasih dalam bentuk file, bingung juga makanya. makanya gitu ya. gimana? Dikasih flash disk dia bingung. Nah, dia pengen apa-apa yang sudah jadi. Nah, ini adalah sebenarnya isinya slide presentasi yang kita sampaikan di dalam pelatihan itu. Jadi memang peserta tidak perlu lagi mencatat, semuanya sudah tercatatkan. Iya, semua sudah kita catatkan, sudah kita buatkan. Tidak perlu lagi dia pegang pensil dan sebagainya untuk mencatat karena sudah ada di situ untuk menghindari kesalahan, menghindari terpisahkannya konsentrasi kan antara mendengar memahami dengan menulis dan bagaimana membuat catatan yang sekiranya nanti dia paham. Jangan-jangan dia nyatet begitu dia baca lagi, ini maksudnya apa ya catatan saya kan itu kacau juga kan begitu. Oleh karena itu kita fokuskan saja sesuai dengan slide presentasi yang ada di layar. Dia lihat di sini, dia bandingkan, kalau dia nggak ngerti dia tanya. Nah gitu. Sehingga pelatihan kita ini ada sesuatu yang bisa dibawa pulang setelah pelatihan. Bukan cuma sekedar jiping, ngaji nguping, tapi juga ngaji yang ada catatannya, sudah dibuatkan catatannya. Ini slide presentasinya. Ada yang bisa dibawa pulang untuk bisa dibuka ulang. Untuk bisa dibuka ulang, untuk dia baca-baca lagi. Karena banyak juga dari pengalaman yang saya temui, para istilahnya alumni dari pelatihan kita itu banyak yang sudah jadi ustadz. Banyak jadi para pesertanya juga para ustadz juga di sini ya, walaupun namanya dasar gitu ya. Iya, karena dia merasa yang lain nggak ada yang ngerti, saya doang yang ngerti. Habis ikut pelatihan jadi terang gitu. Bahkan dalam beberapa kondisi mereka yang sudah di pesantren lama, mereka yang sudah kuliah di fakultas syariah, sudah selesai 4 semester belajar faraid, begitu ikut pelatihan ini kok malah jadi gampang ya. Kemarin saya belajar di kampus saya susah banget, kok ini jadi gampang. Nah, masalahnya kan begini, kalau kita punya metode mengajar yang mudah, tentu akan memudahkan kita untuk bisa mengajarkan pada orang. Sekarang kalau kita tahu ilmunya, cuman ketika mau ngajarin kita bingung metodenya apa biar orang itu bisa dengan mudah menyerap, gitu itu kan boleh jadi kitanya sebagai ustadz pinter, tapi ketika mengajar itu kurang pinter, kurang pinter mengajarnya, bukan kurang pinter memahami permasalahannya. Dia menguasai gitu ya. Dia menguasai. Tapi menyampaikan dengan bahasa yang mendelivernya lagi itu yang biasanya gagal itu. Juga. Sering banyak gagalnya. Jadi banyak orang pinter dia tahu untuk dirinya, tapi dia tidak bisa men-share ilmunya itu dengan mudah. Problemnya tadi itu ada istilah-istilah yang tidak bisa dipahami. Terlalu banyak problem yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, mereka yang sudah ngerti ilmu waris justru pada semangat belajar ini. Kenapa? Biar saya ngajarnya gampang, Ustaz. Nah, gitu. Istilahnya problem-problem yang mereka hadapi, ketemu solusinya di pelatihan dasar faraid ini. Gitu ya? Padahal mereka sudah jadi ustadz, udah biasa ngajar itu. Cuman ngajarnya susah. Kenapa? Karena pakai kitab bahasa Arab. Dia harus terjemahkan dulu kata per kata, carikan padanan katanya. Terus implementatif juga kurang. Gitu implementatifnya juga kurang. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia itu juga nggak ada. Nah, untungnya kita bikin pelatihan inilah kita orang Indonesia, kita tinggal di Indonesia, kita mengetahui problem-problem yang ada di Indonesia. Dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia, bahkan di setiap wilayah itu kan punya ciri khas ya. Orang Padang tuh punya masalah sendiri, orang juga Jawa. Juga dibahas dalam pelatihan ini. Ya kan yang ikut pelatihan kadang-kadang kan orang daerah juga. Dia cerita dengan kondisi daerahnya. Waris yang khas di Padang di mana gitu ya. Dan itu kita masukkan dalam materi kita dalam pelatihan. Selalunya ada orang Padang, orang Jawa, orang mana masing-masing dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itu jadi pelatihan waris fikih sih, syariah sih, tapi sangat Indonesian taste gitu. Jadi rasanya sangat rasa Indonesia, khas Indonesia. Maka dengan mudah bisa menyelesaikan masalah kita karena ini masalah dari kita ke kita kan. Tapi kalau materinya dari Arab Saudi sana, dari gurun pasir sana, itu bisa jadi di Indonesia tidak ada kasus contoh seperti itu, gitu ya kan? Terus begitu kita ajarkan orang juga diem. Kenapa harus begitu? Nggak ada tuh di sini kan nggak implementatif justru kan masalahnya di situ. Jadi ya kita menggunakan bahan-bahan baku dari Indonesia dengan problem-problem Indonesia, dengan apa yang selama ini terjadi dengan masyarakat Indonesia dan solusinya juga sesuai dengan khas Indonesia juga. Tapi tetap dalam kerangka besar syariat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dalam Quran dan Sunnah. Gitu ya. Gitu. Kalau misalnya ada para pemirsa ini pengen melaksanakan pelatihan dasar faraid ini, gitu. Kira-kira peserta itu bagusnya berapa kalau mau melaksanakan? Jadi begini ya. Idealnya gitu. Kita Rumah Fikih Indonesia
tidak mengadakan sendiri pelatihan. Jadi kalau ada orang mau datang ke sini, Pak, saya mau ikut dong, itu kita tidak mengadakan. Malah tidak ada di kita tidak mengadakan. Kita malah justru memberikan kesempatan orang untuk kita datangi. Jadi bukan mereka datangi kita lah yang datang. Entah itu ke masjid, ya kan, ke kantor, ke komplek-komplek perumahan, kita tuh jemput bola. Nah, jadi orang tidak perlu jauh-jauh datang ke kita lah yang datangi gitu. Baik di dalam Jakarta atau mungkin juga di luar kota, ya. Kita ke Jogja, kita ke Surabaya, kita ke Sumatera, Kalimantan, bahkan ke luar negeri. Silakan saja. Nah, jadi tidak perlu istilahnya membayar sebagaimana manajemen artis dan sebagainya, nah, gitu kan. Yang penting waktu kita cocok, ya jadwalnya cocok, dan yang tentu saja kan narasumbernya bukan cuma saya sendiri, narasumbernya kan kita tim. Oh, ini tim ya? Tim, ya. Tidak bisa disampaikan sendiri, capek juga mungkin ya seharian. Ya, ya bisa sih, tapi dinamikanya kan jadi berkurang. Orang kalau bicara dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore, itu ya mesin tuh panas juga pada akhirnya. Staminanya mungkin berkurang. Oleh karena itu kita gantian lah gitu. Sopir juga begitu kan. Antar kota itu ya gantian gitu. Jadi kita mendatangi ya, silahkan masyarakat yang ingin untuk belajar ilmu faraid bisa mengundang kita, baik itu ke masjid. Berapapun pesertanya itu ideal gitu. Ya kalau namanya pelatihan itu kan bukan tablik akbar. Jadi kalau pesertanya 200, 300 itu tidak ideal. Tapi kalau pesertanya 10, 20, 30 ini pelatihan ya. Itu lebih ideal karena nanti kan kita ada interaksi. Suruh maju ke depan jawabin soal. Oh iya, itu yang butuh waktu. Nah, itu kalau pesertanya 200 gimana cara jawabin soalnya? Ini berubah jadi tablik akbar. Kalau gitu sekalian aja ada joget dangdutnya sekalian kan gitu. Ini pelatihan. Jadi pelatihan tuh makin sedikit orangnya makin bagus. Terkait teknis pelatihan ini nanti kita lanjutkan lagi, Sir. Masih ada satu segmen lagi, insya Allah nanti di segmen kelima atau segmen terakhir, para pemirsa, seperti apa kira-kira kalau kita pengen melakukan atau mengadakan pelatihan dasar faraid ini, kita simak penjelasannya nanti di segmen terakhir. Tetap bersama Fikih Kehidupan. Para pemirsa Fikih Kehidupan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai juga kita pada segmen yang terakhir dari episode pelatihan dasar faraid dalam Fikih Kehidupan. Nah, ini di episode terakhir kita di segmen terakhir ini kita perlu tahu nih kira-kira durasi waktu tadi yang katanya sehari itu apakah memang harus sehari ini, Sir? Misalnya karena memang kondisi tertentu gitu ya, kita tidak bisa mengikuti pelatihan dalam satu hari itu, bisakah misalnya dipotong-potong gitu? Misalnya 3 sesi itu kita bikin 3 pertemuan, 1 minggu, kemudian minggu depan dan seterusnya, bagaimana itu? Iya, jadi sebenarnya kan begini, namanya pelatihan itu dia kan singkat ya, sekali datang kemudian sudah selesai begitu. Sedangkan kalau berkali-kali, berminggu-minggu itu namanya sudah bukan pelatihan, pengajian gitu namanya. Pengajian rutin gitu. Ya, tapi emang ada lebihnya, ada kekurangan antara pengajian dengan pelatihan. Saya pernah diminta untuk menyampaikan 3 sesi ini dalam 3 malam yang berbeda karena waktu itu iktikaf di bulan Ramadan. Jadi malam 25, 26, 27. 3 sesi berturut-turut, 3 malam. 3 malam yang berbeda di satu masjid di Jakarta begitu. Oke, saya bilang. Tapi yang jadi lucunya begini, di malam kedua tiba-tiba ada yang interupsi. Ustadz, kenapa kok bisa begitu? Itu dari mana? Saya bilang, lah kan kemarin malam sudah kita bahas panjang lebar. Kemarin malam yang mana, Ustadz? Ya kemarin malam, ini kan kita malam kedua. Bu, minta maaf Ustadz, saya baru malam ini ikut. Nah, salah satu kekurangannya di situ. Kekurangannya situ karena dia tidak ikut dari awal, kok tiba-tiba ada sesuatu yang udah kayaknya udah dibicarakan, udah selesai. Padahal buat gitu dia ini masalah gitu kan.
Jadi kendalanya, harus diulang gitu. nah kan harus ngulang lagi. Nah kendalanya kalau di 3 waktu yang berbeda itu ada jamaah yang kemarin ikut hari ini tidak, atau yang kemarin tidak hari ini ikut. Nah itu jadi nggak nyambung dia kan di situ. Itu permasalahan yang paling sering terjadinya. Nah oleh karena itu saya tetap mengatakan ya boleh-boleh saja, tapi resikonya kurang lebih seperti itu. Memang yang ideal adalah sehari karena pesertanya tidak akan tidak akan berubah dan gitu penjelasan runtut dan tuntas juga gitu. Betul, tetapi seharinya itu sebenarnya tidak harus mutlak dari pagi sampai sore. Bisa juga diatur, yang penting 3 sesi itu terpenuhi. Ada sebagian tempat gitu ya, jamaahnya nggak bisa habis zuhur itu nggak bisa meneruskan. Ya saya bilang oke, kalau emang batas akhirnya sampai zuhur, tapi mulainya itu dari awal saya bilang lebih pagi. Nah nggak apa-apa Ustadz, lebih pagi lebih bagus. Jadi mereka mulai jam 6. Habis sholat subuh, mereka sarapan ya, istirahat gitu kan. Jam 6 setengah 7 kita mulai sesi pertama. Itu jam 12 siang pas azan zuhur selesai. Gitu ya? Selesai. Karena yang penting segala macam pertanyaan. Iya, karena yang penting 3 sesinya kan, bukan jam berapanya. Itu sih tergantung teknis aja. Bahkan ada juga yang minta, kami nggak bisa Ustadz, kami karyawan, kalau pagi sampai sore kami kerja. Tapi kalau mabit, nginep, kita jabanin Ustadz. Wah begitu kan? Mabit ya. Oke, saya bilang. Jadi kita mulai dari pulang kerja kan jam 5 tuh ya. Biarlah istirahat dulu. Ba'da maghrib kita mulai. Potong isya. Terus sampai jam 10 atau setengah 11 malam, terus tidur gitu kan, itu sudah dapat 2 sesi tuh. Nah besok pagi subuh, ba'da sholat subuh, kita terusin lagi sampai jam 6, setengah 7 begitu kan. Itu sesi yang ketiga yang hitung-hitungan itu. Selesai mereka pulang. Jadi ini bisa juga jadi paket mabit sebenarnya. Jadi bisa dengan segala macam konsep gitu ya? Iya, konsep latihan siang dari pagi sampai sore, atau konsep latihan pagi sampai siang, tapi paginya pagi banget dengan syarat sholat subuh berjamaah karena kita mulai jam 6 gitu kan. Atau mabit malam ya, bermalam di satu tempat, di masjid atau di hotel atau di mana terserah. Dengan materinya waris. Iya, dengan materinya waris. Tergantung. Biasanya sih yang umum memang dari pagi sampai sore itu yang paling umum. Kita diundang ke Jogja, ke Surabaya, ke Malang, ke berbagai tempat termasuk ke luar negeri itu ya memang biasanya dari pagi sampai sore gitu kan. Tapi banyak juga yang permintaannya aneh-aneh ya. Permintaannya iya maksudnya mulainya malam misalnya gitu, atau mulainya subuh, atau mulainya habis sahur misalnya. Ya terserah, yang penting 3 sesi dan orangnya nggak boleh ganti-ganti. Penceramahnya, ustadznya bisa ganti-ganti. Bisa ganti-gantinya karena memang kita satu tim, karena kita berangkat dari satu titik yang metode yang sama dan mengembangkannya kan bareng-bareng. Jadi kalau ada yang harus sempurnakan kita sempurnakan. Mencari problemnya juga bersama. Nah itu bersama-sama. Jadi ustadznya asalkan dari satu institusi kita yaitu Darul Fikih, insya Allah semua sudah sama. Mau saya, mau antum atau mau siapa yang lain kan sudah tidak ada masalah kan. Karena sudah diatur bagaimana konsistensi dari materi-materi itu. Nah, tapi pesertanya yang tidak boleh gonta-ganti, biar dapat hasilnya dan dapat sertifikatnya itu, ya kan? Karena kita tidak akan kasih sertifikat kecuali buat mereka yang kita anggap sudah ada sertifikatnya. Ya? Ada sertifikat, yang kita anggap dia memang sudah layak untuk menjawabnya sudah benar dan untuk mengajarkan kembali itu pun insya Allah sudah. Ketika maju ke depan mengerjakan soal juga sudah bagus. Oh iya itu kan kita tes kan, bisa nggak gitu loh. Dan yang menarik adalah banyak orang yang dari nol sama sekali, sore hari asar itu dia bilang separuh ilmu agama saya sudah kebuka nih Ustaz, gitu. Berangkat dari nol gitu ya. Berangkat dari nol, sama sekali nggak ngerti gitu kan. Dan menariknya lagi setelah itu beliau orang-orang tua padahal ya itu kirim kabar, Ustadz saya sudah mengajar di rumah saya, di anak-anak saya, di keluarga saya diundang banyak ke beberapa tempat, minta dong slide presentasinya, minta dong ininya dan sebagainya, silakan ya mengajarkan itu semua karena ilmu ini kan bukan kita jual, ini kita tidak dagang ilmu, tapi kita emang punya tanggung jawab untuk menyebarkan dan kalau menyebarkan tuh hanya boleh saya, hanya boleh kita, orang lain tidak boleh, itu kan kita termasuk kitmanul haq ya, kita tidak memberikan haknya kepada ilmu untuk menyebar, biarlah dia menyebar kemana saja. Jangan dimonopoli sendiri. Jangan dimonopoli sendiri. Bahkan ada sebagian yang bilang, Ustadz boleh nggak saya beli bukunya saja untuk saya ajar di mana-mana? Silakan aja.
Ada nggak hak ciptanya? Hak ciptanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Atur aja lah bagaimana. Yang penting kita pingin agar umat Islam ini tidak terlalu buta, tidak terlalu awam dengan ilmu faraid. Siapapun bisa menyampaikan. Siapapun bisa menyampaikannya dan kita punya metodologi. Kalau mau pakai silahkan, ini memudahkan. Tapi kalau mau pakai metodologi yang lain, mungkin dianggap lebih bagus dan sebagainya. Boleh juga. Gitu. Bukan hanya boleh, kita dukung. Nah, jadi kita tidak perang metodologi, kita tidak perang produksi. Ya, kita hanya sekedar memberikan kontribusi. Kontribusi. Gitu ya, kalau memang merasa ini cocok, silakan pakai. Kalau nggak cocok, mau ada yang lain, silakan saja. Tapi kita kalau semua bekerja misalnya sama. ada yang sudah menguasai buku waris ini dan seterusnya mau menyampaikan, ada alat-alat tertentu yang harus mereka punyai juga, Ustaz. Bisa di-download, bisa diminta lewat mana misalnya? Iya, tiap peserta itu kita kasih link untuk mendownload semuanya ini ya secara file soft copy-nya ya. Itu silahkan aja kita berikan gratis dan tidak diperjualbelikan. Siapa saja bisa pakai. Iya. Ya. Pengalaman dari Rumah Fikih Indonesia tadi ada sampai kemana-mana untuk melakukan pelatihan gitu. Ya memang kita kan biasa Rumah Fikih ini karena posisi kita di tengah kota Jakarta ya. Dan memang rata-rata yang belajar kepada kita ini kan memang dari berbagai perkantoran. Jadi berbagai perkantoran Jakarta ini mungkin sudah banyak yang hafal lah dengan metode pengajaran ilmu waris kita. Kalau ada videonya barangkali nanti nanti bisa disaksikan ya beberapa hasil editan kita yang memang ya beberapa tempat yang sudah pernah kita lakukan pelatihan di sana. Para pemirsa barangkali bisa menyaksikan sekilas itulah pelatihan yang dilaksanakan oleh Rumah Fikih Indonesia di beberapa tempat yang pernah mengadakan pelatihan dasar faraid ini. Fa'innahu nisful ilmi, karena belajar faraid itu adalah setengah dari seluruh ilmu-ilmu yang ada. Fa'innahu yunsa, tapi kemudian ilmu itu banyak dilupakan orang. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati, dan ini dia, yang pertama akan dicabut ilmu dari Allah oleh Allah dari umat Islam itu adalah ilmu waris. Ilmu ini akan dilupakan orang, jarang dipelajari. Bahwa awwalu ma yunza'u min ummati, yang pertama akan dicabut dari tengah umatku ya adalah ilmu waris. Nah, yang terakhir, kenapa kita mesti belajar waris? Karena ternyata sebenarnya hitung-hitungan waris itu sangat mudah dan sangat sederhana. Hitungnya mudah, hitungnya sederhana. Kita akan teruskan kajian ini dengan 10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia. Malah ternyata buta. Nah, ini penting. Makanya syaratnya yang pertama muslim, kemudian yang kedua adalah sudah wafat, yang ketiga adalah punya harta. Dan hartanya juga spesifik, tadi dijelaskan nanti di rukun kedua harta yang dibagi itu apa saja juga harus spesifik. Kemudian atau sama laki-laki meninggalkan seorang istri. Istri ini punya anak laki-laki. Sekarang kita bicara istri. Istri dapat berapa? 8. Kenapa? Nah, ketika Bapak dari mengatakan seperempat, karena sudah tahu syaratnya, adanya Demikianlah para pemirsa video-videonya, barangkali bisa membuat Anda semuanya tertarik untuk kemudian ikuti pelatihan dasar faraid. Setelah video ini selesai berarti tuntas sudah pembahasan kita terkait pelatihan dasar faraid ini. Insya Allah kita akan bicara tentang Ramadan. Selamat datang Ramadan. Selamat datang Ramadan. Untuk episode-episode berikutnya materi kita adalah tentang fikih Ramadan barangkali. Insya Allah. Kalau misalnya ada para pemirsa yang mau mengajukan pelatihan dasar faraid ini, mungkin bisa menghubungi share channel gitu ya, melalui nomor HP dan yang tertera di sini, yang tertera di layar kaca Anda. Kami persilahkan. Akhirnya saya Stomen Abi Nasr dan juga narasumber kita Ustaz Ahmad Sarawat LCMA beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya.
Terima kasih, saksikan terus Wiki Kehidupan hanya di stasiun kesayangan Anda, Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation Channel. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.